Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Bahkan mereka merasa heran karena datang kepada mereka pemberi peringatan dari mereka. Faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Lalu orang-orang kafir pun berkata, ini sesuatu yang mengherankan. Aida mitna wa kunna turaba, apakah jika kita sudah mati dan sudah menjadi tanah, kita dibangkitkan kembali lagi menjadi makhluk yang utuh? Dzalika raj'un ba'id, itu pengembalian yang jauh, mustahil. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum, sungguh kami mengetahui apa yang dikurangi oleh bumi dari mereka. Kami telah mengetahui apa yang dikurangi bumi dari mereka, maksudnya apa yang dimakan oleh bumi dari jasad orang-orang kafir, ya, dari kita semua. Allah tahu apa yang dikurangi, dimakan oleh tanah dari diri kita. Apakah telinganya, matanya, dagingnya, atau apanya, tulangnya, Allah mengetahui. Wa indana kitabul hafiz, dan di sisi kami ada kitab yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum, bahkan mereka mendustakan kebenaran tatkala datang kepada mereka. Fahum fi amrin marij, maka mereka berada dalam urusan yang kacau balau, urusan yang membingungkan, mengguncangkan. Nah, ini ayatnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada beberapa, atau sekarang kita bahas faidah-faidah atau pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi, yaitu dari ayat pertama sampai ayat kelima surat Qaf. Pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini yaitu keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Al-Quran memiliki keutamaan, diantaranya dalam ayat yang pertama Allah bersumpah dengan menyebut Al-Quran. Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan sesuatu tersebut mulia, bukan biasa-biasa saja. Ini hikmah kenapa Allah bersumpah dengan sesuatu, ya. Dan sesuatu ini bisa berupa makhluk atau sifat dirinya, sifat Allah. Dan kalau Al-Quran, apakah makhluk? Sifat Allah, ya. Jadi Al-Quran ini ayat tadi, dari ayat tadi kita bisa mengambil pelajaran, faidah, kemuliaan dan keutamaan Al-Quran. Kenapa? Pertama, Allah menjadikannya sebagai sumpah. Itu pertama. Lalu kedua, Allah menyifati Al-Quran dengan Al-Majid. Al-Majid artinya apa? Mulia. Ya, ini menunjukkan Al-Quran itu mulia. Apa kitab yang mulia karena Allah menjadikan itu sebagai sumpahnya. Lalu kedua, Allah memberikan sifat mulia pada dirinya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat, dari surat ini, ayat 1 sampai 5 ini, adanya kebangkitan manusia dari kubur. Adanya kebangkitan manusia dari kubur. Karena di sini Allah menyebutkan keheranan orang-orang kafir bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur. Allah menyebutkan itu, menyebutkan ucapan mereka, jika kita sudah mati dan sudah menjadi tanah, apakah bangkit kembali? Ini suatu yang jauh, mustahil. Namun Allah membantah dengan menyatakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum, kami mengetahui apa yang dimakan tanah, apa yang dimakan bumi dari mereka. Artinya Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia dari kubur. Allah mengetahui apa yang dimakan bumi dari diri kita. Mata kita, telinga kita, muka kita, tangan kita, tulang kita. Allah tahu.
Nah, kalau yang seperti ini saja tahu, maka amat mudah bagi Allah untuk menyusunnya kembali menjadi utuh. Ya, ini ya. Ini dalil, maaf, itu faidah kedua. Lalu faidah ketiga yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, iman kepada takdir. Dalam ayat tadi, terutama ayat keempat, terdapat isyarat tentang iman kepada takdir. Kenapa? Dalam ayat yang keempat sebutkan wa indana kitabun hafidh. Pada sisi kami ada kitab yang terjaga. Apa itu kitab yang terjaga? Lauhul mahfuz, al-lauhul mahfuz. Lembaran-lembaran yang terjaga. Nah, disitulah Allah menuliskan segala sesuatu yang Allah takdirkan. Nah, otomatis kalau kita meyakini lauhul mahfuz itu ada, secara tidak langsung kita meyakini segala sesuatu Allah takdirkan. Karena kalau kita katakan, ya saya beriman adanya lauhul mahfuz, berarti kamu beriman pada takdir? Enggak mungkin. Karena lauhul mahfuz itu catatan apa? Takdir. Kalau seorang mengimani lauhul mahfuz, otomatis dia beriman kepada takdir. Ya, ini Bapak ya. Nah, ini harus kita yakini segala sesuatu sudah Allah catat dalam lauhul mahfuz. Apa yang terjadi pada diri kita sudah terjadi pada diri kita, sedang terjadi, akan terjadi, semuanya sudah Allah catat dalam lauhul mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bukan 50.000 tahun sebelum kita lahir, bukan. Kalau 50.000 tahun sebelum kita lahir, ya mungkin tahun berapa tuh, zamannya siapa tuh. Tapi kalau sebelum diciptakannya langit dan bumi, ini berarti jauh sekali ya. Nah, itu tentang faedah ketiga ya, isyarat tentang iman kepada takdir. Seorang muslim wajib beriman kepada takdir, sebab Allah mencatat segala yang dia takdirkan dalam lauhul mahfuz. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat kelima terutama, siapa yang menolak kebenaran maka dia akan berada dalam kebingungan, berada dalam kondisi yang kontradiktif, kadang bertabrakan pendapatnya, tidak pernah begini Bapak ya, kadang A kadang B. Ini orang yang menolak kebenaran. Maka hati-hati, jangan sampai kita menolak kebenaran. Kita lihat kebenaran, jangan sampai kita menolaknya. Kalau kita belum mampu mengamalkannya, apa yang kita lakukan? Jangan ditolak, tapi kita, ya saya memang belum mampu, saya berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan saya mampu untuk mengamalkan kebenaran. Itu yang harusnya ya, bukan malah ditolak. Dan merupakan sunnatullah Bapak, kalau orang menolak benarnya ini, seperti dalam ayat ini, dia akan berada dalam urusan yang kacau. Amrim marij, artinya suatu yang kacau ya, suatu yang membingungkan. Kata Imam Al-Mahali Muttarib, guncang, kadang A kadang B. Contohnya orang kafir di sini, Syekh Imam Al-Mahali menyebutkan mereka berkata tentang Al-Quran dan Nabi kita, kadang berkata Muhammad ini penyihir, kitab yang dibacanya kitab sihir. Nah, kadang begini, dan kadang berkata Muhammad ini penyair, kitab yang dibacanya kitab syair. Kadang penyair, kadang penyihir, kadang syair, kadang sihir. Sama nggak? Syair dengan sihir? Nggak sama ya. Walaupun mungkin dari sisi kesamaannya bisa memukau, membuat orang kagum, tapi beda. Kalau sihir itu suatu yang samar. Ma khafiya walatu fasabahu, kata Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pengertiannya segala sesuatu yang samar dan tersembunyi sebabnya. Samar tapi bisa mengakibatkan organ tubuh sakit, akal seorang terguncang dan semacamnya. Itu sihir. Dan penyihir ketika mengucapkan kata-kata tertentu biasanya dipahami nggak? Nggak dipahami. Dukun-dukun coba komat kami ngomong nggak jelas ngomong apa itu. Nah, kalau penyair apakah begitu? Nggak mungkin. Makanya orang kafir kadang mereka berkata Muhammad ini penyihir.
Kalau penyihir berarti ngomongnya seperti orang ngigau, tidak jelas. Nah, tapi kadang mereka menyatakan penyair. Kalau penyair berarti ucapannya jelas, bisa membuat orang bagus nih. Nah, ini kan mereka kontradiktif, kadang A kadang B. Nah, inilah sunnatullah bagi orang yang menolak kebenaran. Ucapannya nggak bisa dipegang, berubah-ubah. Makanya Bapak, orang-orang yang menuduh ahlus sunnah, mencela ahlus sunnah, mereka pun kontradiktif. Pendapat mereka nggak satu, berubah-berubah. Kadang mereka menyatakan ahlus sunnah itu khawarij, tapi kadang murji'ah. Ini tuduhan yang bertolak belakang antara khawarij dengan murji'ah. Jadi kadang orang salafi ini orang khawarij, tapi kadang mereka murji'ah. Khawarij dan murji'ah ibaratnya satu di kutub utara, satu kutub selatan, nggak nyambung Bapak. Karena apa? Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir. Siapapun yang melakukan dosa besar kafir, pezina kafir, pemabuk kafir, penjudi kafir. Ini khawarij. Sedangkan murji'ah kutub selatan, pelaku dosa besar, penjudi, pezina, pemabuk, pembunuh adalah orang yang beriman sempurna iman mereka. Yang satu imannya hilang, yang satu imannya sempurna. Nah, jadi ahlus sunnah, orang salafi katanya mereka khawarij, tapi kadang mereka juga melakukan khawarij murji'ah. Ini kan bertolak belakang Bapak ya, dan itu nyata. Nggak, saya berkata gini bukan bohong. Jadi memang ada tuduhan kepada dakwah ini, menyatakan ini orang-orang salafiyin, ini orang-orang khawarij. Yang nuduh mencela dakwah ini atau orang salafi ini khawarij. Tapi kadang menyatakan murji'ah. Padahal khawarij dan murji'ah tadi itu kutub utara dan kutub selatan, nggak nyambung Bapak ya. Tapi itulah sunnatullah yang berlaku bagi orang-orang yang menolak kebenaran ya. Nah, kadang juga salafiyin dianggap penjilat pemerintah, tapi kadang disebut pembangkang pemerintah. Penjilat dan pembangkang sama nggak? Nah, sama. Tapi itulah orang kalau udah nolak kebenaran, ucapannya akan berubah Bapak ya. Nah, ini sudah sunnatullah. Maka kita nggak usah mempedulikan celaan-celaan. Ya, nggak ada manfaatnya kita menggubris celaan. Ya, kalau mereka sedang mencela, semua orang bisa mencela. Kalau mereka menyindir, semua orang bisa menyindir. Ya, yang kita istilahnya perlu digubris, perlu diperhatikan, diladeni. Nah, itu kalau mereka menuduh, mencela dengan menyebutkan hujah, istilahnya bukan mencela, istilahnya apa ya, mereka membantah kita dengan hujah, dengan dalil, baru kita bantah. Adapun sindiran-sindiran, gelar-gelar buruk, nggak usah perhatikan, itu akan mati dengan sendirinya. Karena apa? Praktek nyata lah yang akan membantah mereka. Jelas Bapak ya. Jadi kalau misalkan nih orang-orang sufi menyatakan nih orang-orang wahabi ini anti salawat katanya. Caranya nggak usah kita bantah mereka. Kita udah tahu, kita sholat baca salawat nggak? Kalau orang-orang wahabi khutbah Jumat mengucapkan salawat nggak? Kalau memang anti salawat, ngapain baca salawat? Ya, kita justru salawat ini amalan yang mulia. Kalau kita mengucapkan satu salawat, Allah akan balasnya 10. Ya, jadi ahlus sunnah nggak anti salawat Bapak ya. Terus lagi katanya ahlus sunnah ini nggak memuliakan wali Allah. Ini nggak usah kita tanggapi ya. Kecuali kalau mereka nyatakan kalian nggak memuliakan wali Allah, yaitu fulan, disebutkan orangnya. Maksudnya apa wali Allah tuh? Wali Majduh katanya. Atau misalkan wali di sini sebutkan contoh-contoh orang bermasalah, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, orang-orang bermasalah, ya baru kita katakan itu bukan wali Allah. Nah, tapi kalau misalkan yang disebutkan wali Allah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, kita katakan enggak, justru kita memuliakan mereka, tidak menentang atau tidak memusuhi wali Allah. Artinya Bapak, tidak semua tuduhan harus kita bantah ya.
Yaitu ya, itu beberapa faidah yang bisa kita petik dari surat Qaf ayat 1 sampai ke 5. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya. Ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ilas samaa'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Ayat ke-6 sampai ayat ke-11 ya. Ya, kita baca afalam yanzuru ilas samaa'i fawqahum kaifa banainaha. Apakah mereka tidak memperhatikan langit di atas mereka, bagaimana kami membangunnya, wa zayyannaha, dan bagaimana kami menghiasinya, wa ma laha min furuj, padahal tidak ada celah sedikit pun padanya, wal arda madadnaha, dan bumi telah kami hamparkan, wa alqaina fiha rawasi, dan kami letakkan pada bumi itu gunung-gunung, wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan pada bumi itu kami tumbuhkan segala jenis tumbuhan yang menyejukkan mata. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, sebagai pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka, dan telah kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid, dengan air tersebut kami tumbuhkan kebun-kebun dan biji-biji yang dituai, yang dipanen. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan kurma-kurma yang tinggi yang memiliki mayang yang tersusun. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan dengan air tersebut kami hidupkan tanah yang mati. Kadzalikal khuruj, demikianlah keluarnya manusia dari kubur. Nah, jadi kita terjemahan ayat ini seluruhnya. Apakah mereka tidak memperhatikan langit di atas mereka, bagaimana kami bangun dan kami hiasi dalam keadaan tidak memiliki celah, dan bumi telah kami hamparkan dan kami letakkan di padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala jenis tumbuhan yang menyejukkan mata, sebagai pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, yang dengannya dia tumbuhkan segala tanam-tanaman dan biji yang dituai, dan juga kurma-kurma yang tinggi-tinggi yang memiliki mayang yang tersusun, sebagai rezeki bagi hamba-hamba. Dan dengan air tersebut kami hidupkan tanah-tanah yang mati, maka demikianlah keluarnya manusia dari kubur. Nah, ini ya, ini ayat ke-6 sampai ayat ke-11 ya, kita bahas. Allah di sini nyatakan afalam yanzuru ilas samaa'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha. Apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami membangunnya dan menghiasinya.
Apakah mereka tidak melihat? Melihat dengan apa? Mata yang lihat ya. Di sini kata Imam Al-Mahali, bi'uyunihim mu'tabirina bi'uqulihim hina ankarul ba'ats. Apakah mereka tidak melihat dengan mata mereka sambil mengambil pelajaran dengan akal mereka tatkala mereka mendustakan hari kebangkitan? Berarti mereka ini siapa? Siapa? Musyrikin Quraisy di sini ya. Karena ayat ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya. Artinya di sini Allah ingin mengajak orang-orang musyrik agar berpikir, biar mereka menemukan atau mengakui keagungan Allah, keesaan Allah dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Karena kita bisa mengenal Allah lewat apa? Lewat Al-Quran, ini jelas, lewat hadis. Nah, selain lewat wahyu, kita juga bisa mengenal Allah lewat apa? Ciptaannya. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah nih, yang di langit maupun di bumi ya. Jadi Bapak, kita mengenal Allah itu bisa lewat ayat-ayat syar'iyah atau ayat-ayat kauniyah. Ayat itu tanda-tanda kekuasaan. Syar'iyah dalam agama yaitu Al-Quran dan hadis. Kita bisa mengenal Allah lewat Al-Quran, hadis, atau ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada dalam alam semesta. Apa saja? Langit, bumi, bulan, bintang, matahari, masih banyak ya. Dengan kita berpikir, oh alangkah agungnya Allah. Contohnya kita melihat langit atau misalkan bulan begitu besar. Saya nggak ada apa-apa yang dibandingkan bulan. Kalau bulan saja begitu besar, apalagi pencipta bulan. Nah ini, dengan kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, makin bertambahlah iman kita ya ini ya. Maka Bapak, disunahkan kita tafakur alam. Tafakur itu apa? Berpikir tentang alam semesta, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, itu disunahkan Bapak ya. Maka nggak ada salahnya kita misalnya ketika jalan-jalan. Jadi jalan-jalan bukan berarti terlarang ya. Ya, jadi jangan dikira dalam Islam tuh diharamkan seorang jalan-jalan. Boleh jalan-jalan ya. Apalagi kalau niatnya untuk tafakur, kita jalan-jalan ke gunung, menyaksikan keindahan alam semesta, lalu berpikir, oh alangkah indahnya alam semesta. Kalau yang alam semesta saja begitu indah, apalagi yang menciptakannya. Nah, itu namanya jalan-jalan yang berpahala ya. Tapi kalau seorang jalan-jalan cuma untuk shopping, belanja, ya nggak dapat apa-apa ya. Kecuali tentu saja belanja dengan tujuan apa? Untuk cari nafkah, itu bisa berpahala. Tapi sedang menghabiskan uang itu aja tidak bernilai pahala, walaupun tidak dosa ya. Kalau bisa, segala gerak-gerik kita itu membuahkan pahala. Jadi apa? Jalan-jalan sambil kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tengok. Nah, kita dengan melihat di sekitar kita itu kita bisa menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kita bisa menemukan hikmah, Bapak ya. Itu salah satu manfaat jalan-jalan ya. Ya, kita lanjut. Jadi Allah di sini mengajak orang-orang musyrikin Quraisy untuk berpikir tentang keagungan Allah, keesaan Allah dengan melihat tanda-tanda kekuasaannya. Allah katakan, apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami membangunnya? Langit ini bangunan yang dibangun oleh Allah bila amad, tanpa tiang. Jadi langit ini adalah atapnya bumi, Bapak. Kalau kita kan ini ada atapnya, tapi ada ini kan. Kalau tanpa ini bisa runtuh kan. Nah, langit atap kita, atap bumi, tapi tanpa tiang. Berarti ajaib kan? Ada manusia yang bisa begitu? Belum ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup demikian. Wa ja'alna fil ardi itu ayat lainnya. Wa ja'alna sama saqfan mahfudha. Kami jadikan langit sebagai atap yang terjaga. Atapnya penduduk yang ada di bumi ya. Kita lanjut. Jadi apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami bangun langit tersebut? Ditinggikan tanpa tiang. Wa zayyanaha, dan telah kami hiasi.
Hiasi dengan apa kira-kira? Bil kawakib, dengan bintang-bintang. Nah, ini juga termasuk keindahan langit ya. Tanpa bintang, apa jadinya langit? Gelap gitu ya, nggak menarik dilihat. Wa ma laha min furuj, padahal sedangkan langit juga tidak memiliki celah sedikit pun. Syukukun ta'ibuha, tidak memiliki keretakan yang membuatnya cacat. Artinya langit ini utuh, rapih Bapak ya, nggak ada celah sedikit pun. Tapi ini tidak selamanya, suatu saat nanti langit akan retak, pecah lalu itu idza samaun fatarat, apabila langit pecah, terbelah, jadi langit akan terbelah. Idza samaun syaqqat, jika langit pecah. Jadi sekarang masih utuh nih, tapi suatu saat langit akan retak lalu pecah. Nah ini ya, dan mudah-mudahan kita tidak menyaksikan itu apa ya. Naudzubillah min dzalik. Karena yang menyaksikan hari kiamat, terjadinya kiamat, hanya orang-orang kafir. Orang beriman nggak seperti itu. Karena menjelang hari kiamat, Allah akan mengirimkan angin dari arah utara, lalu memasuki semua tempat yang mana di situ ada orang beriman. Setiap ada orang beriman, angin itu masuk ke dalam tubuhnya lalu meninggal. Sehingga yang tersisa, yang akan menyaksikan kehancuran alam semesta, hanya orang kafir, orang musyrik. Jadi orang beriman Allah selamatkan dari menyaksikan kiamat besar ya, pengerian hari kiamat nanti. Ya, kita lanjut. Apakah mereka tidak menyaksikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami bangun dan kami hiasi dengan bintang-bintang dalam keadaan tidak memiliki keretakan sedikit pun. Lalu Allah katakan wal arda madadnaha, dan bumi telah kami hamparkan. Ini ayat ini, kalimat ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya. Artinya gini, ayat sebelumnya kan apakah mereka tidak melihat langit. Nah, ini ayat yang ini juga begitu. Artinya gini, apakah mereka tidak melihat langit, selesai, lalu bumi kami hamparkan. Maksudnya apa? Apakah mereka tidak melihat bumi bagaimana kami hamparkan? Jelas hamparkan apa? Hamparkan seperti ini. Tadinya digulung lalu dihamparkan. Tujuannya apa dihamparkan? Biar apa? Ya biar bisa ditempati. Karena kalau nggak dihamparkan bagaimana? Ya contohnya ini karpet nih. Kalau tergulung bisa kita tempati. Dengan dihamparkan kita bisa duduk di atas ya kan. Nah begitu pula bumi. Allah hamparkan sehingga kita bisa ada tinggal di atas bumi. Nah kata Imam Al-Mahalli, dahaunaha ala wajhil ma. Apakah mereka tidak memperhatikan bumi bagaimana kami hamparkan, yaitu kami hamparkan di atas permukaan air. Di atas permukaan air maksudnya bagaimana? Di atas permukaan air maksudnya gimana? Pulau. Ya pertanyaannya, di bawah kita ada air nggak? Ada. Inilah air namanya. Iya, di bawah kita ada air. Jadi di bawah kita ini ada air. Dan neraka ini lapisan bumi paling bawah. Setelah air di bawahnya ada api. Loh kok bisa? Nah, itulah kekuasaan Allah. Kalau menurut kita kan air dengan api gimana nih? Nyambung nggak kira-kira? Tapi itulah. Ini kan bumi nih. Di bawah lapisan bumi ada air kan? Di bawahnya neraka. Di neraka itu lapisan bumi paling bawah. Api situ. Nah kita tanah ini permukaan bumi di atas air pada hakikatnya. Jelas apa ya? Walaupun antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda tingkat kedalaman airnya. Ada yang baru 1 meter udah keluar air, ya nggak? Ada yang 100 meter nggak keluar air, ya tidak? Nah itu ya, itu tanda kuasa Allah. Air itu lebih banyak daripada daratan. Iya, betul, iya. Itu apa ya? Jadi inilah tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak memperhatikan bumi bagaimana kami hamparkan? Lalu setelahnya Allah katakan wa alqaina fiha rawasi, dan kami letakkan di bumi itu gunung-gunung, jibalan tusbituha, gunung-gunung untuk mengokohkan bumi. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Dalam ayat lain
dalam surat Al-Anbiya, kami jadikan di bumi gunung-gunung supaya gunung ini tidak bergetar bersama mereka, bersama orang-orang yang ada di bumi. Ibaratnya pasak, sebagaimana tenda kan butuh pasak, tidak ada pasak akan runtuh. Nah begitu pula bumi, ada pasak, pasaknya adalah gunung. Lalu Allah katakan, waja'alna fiha rawasi walqaina fiha rawasi, dan kami letakkan pada bumi itu gunung-gunung, wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij, dan kami tumbuhkan di bumi segala tanaman yang menyejukkan mata, yuhiju bihil husni, yang menyejukkan mata karena indahnya. Nah ini juga termasuk tanda kekuasaan Allah, kita melihat berbagai tanaman-tanaman indah. Kita datang ke suatu tempat, ada tanaman-tanaman indah. Nah, ini tanda kekuasaan Allah yang seharusnya membuat kita makin beriman kepada Allah. Nah itu tujuan Allah menyuruh kita itu ya, untuk melihat semua itu. Makanya Allah katakan setelahnya, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, sebagai pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali. Maf'ulun lah, maksudnya apa? Fa'alna dzalika tabsiran minna. Nah, kami melakukan semua itu apa? Kami nyuruh mereka untuk tadi melihat langit. Allah tinggikan langit, lalu Allah hamparkan bumi. Allah meletakkan tadi gunung. Allah menumbuhkan segala tanaman yang indah. Itu semua Allah lakukan sebagai pelajaran. Artinya Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, dan dzikra, peringatan bagi siapa? Setiap hamba yang kembali. Maksudnya apa? Raji'in ila ta'atina, yaitu hamba yang kembali menaati kami. Nah artinya di sini Bapak, sekali lagi, tanda-tanda kekuasaan Allah itu sebagai istilahnya, bisa dijadikan bahan untuk menambah iman kita. Jadi kalau kita ingin menambah iman kita, mudah sebenarnya, banyak cara. Baca Al-Quran, baca hadits Nabi, ibadah, plus tafakkur alam, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, berpikir. Nah, ini Bapak ya, ini salah satu tanda-tanda salah satu cara meningkatkan iman kita. Lalu berikutnya Allah sebutkan, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Air yang diberkahi, berkahirnya apa? Kebaikan yang banyak, kayak katsirul barakah, air yang banyak berkahnya. Makanya Bapak-bapak, hujan itu sebenarnya berkah. Sekali lagi, jangan kita tolak berkah Allah. Kalau memang sudah kelebihan, alihkan, bukan dihentikan, bukan ditolak. Makanya dalam ayat lain, wa nazzalna minas sama ma'an tahura, disebutkan dalam ayat lain, kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang menyucikan. Artinya air hujan ini suci. Suci bukan sekedar suci tapi menyucikan. Artinya bisa jadi ada barang yang suci tapi tidak menyucikan. Contohnya apa? Air teh. Kita minum teh, boleh kan? Tapi buat wudhu bisa? Nggak bisa. Nah, tapi kalau air langit suci dan menyucikan, bisa dipakai wudhu, bisa dipakai mandi. Ya ini suci, menyucikan, terus berkah. Makanya Bapak-bapak, kalau kita minum air hujan itu sebenarnya sehat, nggak membahayakan selama memang tidak banyak polusi. Tapi kalau seperti daerah di Jakarta polusinya merajalela, kita tampung air hujan, warnanya bisa jadi udah nggak jernih lagi. Itu memang harus hati-hati ya. Dan yang bagus juga tidak lewat genteng langsung dari langit, karena kalau sudah lewat genteng bisa Pak, itu bahaya itu. Seperti di beberapa daerah ya, katanya di Kalimantan itu ya kan, sampai banyak orang-orang tuh giginya ompong, katanya gara-gara gitu. Mereka menampung air hujan, kan rumah mereka kayak seng-seng itu, tampung, diminum.
ya ininya berpengaruh ke gigi, giginya jadi rontok ya, itu nggak bagus. Tapi kalau langsung dari langit tanpa lewat genteng asbes itu bagus, kalau memang daerahnya tidak banyak polusi ya. Kayak di sini soal bagus nih, bagus ini masih nggak ada polusi. Jadi kalau kita tampung air hujan nih lalu kita minum, insya Allah sehat ya, karena Allah katakan pertama tahur, suci menyucikan, terus mubarak, diberkahi, banyak berkahnya. Artinya itu apa ya, air aja sebenarnya itu berkah ya. Nah, kita lanjut. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu dengan air tersebut kami tumbuhkan segala tanaman, segala kebun-kebun, dan juga biji-bijian yang dituai ya. Jadi tujuan Allah menurunkan hujan diantara untuk menumbuhkan apa, tanaman-tanaman, dan juga supaya kita bisa memetik apa, biji dari hasil apa, tanaman yang dihujani itu ya, dituai. Setelah itu wanakla basiqat, jadi kami turunkan dengan air hujan, terus kami tumbuhkan kebun-kebun, biji yang dituai, dan juga kurma yang tinggi-tinggi. Laha qurrun nadid, yang memiliki mayang yang bertumpuk-tumpuk, mutarakibun ba'du fawqa ba'd, bertumpuk satu sama lain. Apa tujuan Allah menurunkan itu? Rizqal lil ibad, sebagai rezeki bagi hamba. Ini rezeki Bapak, makanya hujan jangan ditolak. Ya Allah, hentikanlah hujan, jangan. Yang diperintahkan mengalihkan hujan, bukan menghentikan hujan. Jelas ya? Ya bisa betul. Ya, kita selesaikan sampai itu ya. Jadi itulah tujuan Allah menurunkan hujan sebagai rezeki bagi hamba. Ingat rezeki Bapak, jangan tolak rezeki ya. Wa ahyaina bihi baldatan maita. Ya ibaratnya gini, kalau memang kita udah banyak rezeki, jangan tolak rezekinya, kasih sama yang lain, ya enggak? Ya contohnya lah, kita udah duit kita banyak, ada orang ngasih hadiah nih, apa kita tolak? Yang kita terima aja, menghargai dia. Plus kalau misalnya udah lebih, kasih yang membutuhkan. Jangan sombong namanya. Ada orang ngasih hadiah kita tolak, kecuali kalau tahu yang hadiah yang diberikan haram, atau orang yang memberikan profesinya haram, atau kerjanya syubhat, ini lain lagi ya. Tapi kalau dia orang yang profesinya halal, yang diberikan pun zatnya halal, terima, jangan ditolak ya. Rezeki itu jangan tolak ya. Begitu ya rezeki dari Allah. Hujan, kalau ada hujan jangan tolak. Kalau memang kita udah kebanyakan air, doakan untuk dialihkan, bukan dihentikan ya. Nah itu, jadi itulah sebagai rezeki bagi hamba. Wa ahyaina bihi baldatan maita, dan dengan air tersebut, dengan hujan tersebut kami hidupkan tanah yang mati ya. Kadzalikal khuruj, demikianlah keluarnya manusia dari kubur. Insya Allah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, karena waktu yang sudah mau habis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.